Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga sebagai tersangka atas dugaan kasus pengelolaan limbah B3 secara ilegal hingga mencemari udara. Selain menyeret Dirut, penyidik KLHK juga menetapkan PT XLI sebagai tersangka korporasi dengan ancaman pidana pasal berlapis maksimal 15 tahun penjara serta denda 15 miliar rupiah. Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, hanya tertunduk malu saat dibawa penyidik ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BSS ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan peleburan tembaga yang mencemari udara hingga berdampak buruk bagi masyarakat. Tak hanya mencemari udara, penyidik KLHK juga mendapati pembuangan limbah B3 tanpa izin dari PT XLI yang dapat mencemari lingkungan. Serta di samping kami menetapkan tersangka perorangan kepada saudara BSS 47 tahun, Direktur Utama PT XLI. Kami juga menetapkan PT XLI sebagai tersangka korporasi. Jadi hari ini kami menyampaikan dua tersangka, satu tersangka perorangan yaitu Direktur PT XLI, saudara BSS, dan juga tersangka korporasi yaitu PT XLI yang dalam hal ini diwakili oleh saudara BSS. Atas perbuatannya, BSS terancam pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Ranis Tanjaya, Ayonus melaporkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Martina Saragi, MPM 611750117 dari kelas Etika HB. Di sini saya akan menganalisis tentang video yang sebelumnya sudah saya cantumkan. Di sini saya akan menganalisis tentang etika lingkungan hidup. Analisis etis dari kasus tersebut adalah, menurut saya, tindakan dari perusahaan peleburan tembaga tersebut tidak sangat sesuai dengan etika lingkungan hidup. Karena berdasarkan hasil penyelidik KLHK, itu perusahaan melakukan peleburan limbah tembaga yang sangat berdampak pada lingkungan hidup dan diduga mengelola limbah B3 yang secara tidak sesuai ketentuan. Bahkan direktur dan korporasinya itu ditetapkan sebagai tersangka. Lalu dalam etika lingkungan hidup, manusia dan perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan atau menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lingkungan itu bukan hanya sekedar untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga harus dilindungi dan dilindungi dalam kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang. Perusahaan seharusnya dapat mengelola hasil produksinya dengan benar. Nah, ketika limbah dibuang atau diolah secara tidak benar atau tidak sesuai aturan dan dapat mencemari lingkungan, maka perusahaan tersebut berarti telah mengabaikan tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan dan alam. Dalam kasus ini saya menyadari bahwa dalam kegiatan berbisnis ini tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi keuntungan ekonomi itu harus berjalan dengan seimbang tanggung jawab alam dan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis yang mengabaikan lingkungan itu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terus merusak ekosistem, dan pada akhirnya juga merugikan perusahaan karena harus menghadapi sanksi hukum serta kehilangan kepercayaan publik. Dalam kasus tersebut saya belajar bahwa etika tuh harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, sebuah perusahaan yang baik bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan besar, tetapi juga perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.
Lalu udah sampai di tahap terakhir, yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan pelebur tembaga tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerapan etika lingkungan hidup dalam dunia bisnis. Nah, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengelola limbah dengan benar agar kegiatan bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari analisis dan refleksi dari kasus peleburan tembaga. Sekian, terima kasih.